Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang budidaya kembang kol dari persiapan lahan sampai dengan pemanenan ya guys. Jadi di sini saya menanam kembang kol di dalam greenhouse dengan ukuran 9 x 10 meter. Untuk kapasitasnya sekitar 210 tanaman. Saya menggunakan varietas Larissa karena varietas Larissa memiliki ketahanan terhadap penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kegagalan dalam pemanenan ya. Kemudian varietas Larissa itu memiliki produktivitas yang tinggi. Satu cropnya bisa menghasilkan 800 hingga 1200 gram. Oke guys, simak videonya dari penanaman sampai dengan pemanenan. Oke guys, kali ini kita akan melakukan proses pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan untuk membersihkan lahan dan juga membuat tanah menjadi gembur. Tanah yang gembur akan memudahkan akar tanaman untuk menyerap unsur hara sehingga tanaman dapat menyerap nutrisi dengan baik. Pembajakan dapat dilakukan dengan membalik tanah sedalam 20 cm menggunakan kultivator. Pengolahan lahan dalam usaha pertanian bertujuan untuk menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik. Juga dapat memperbaiki tekstur tanah, sirkulasi udara dalam tanah sehingga unsur hara dapat diambil oleh akar. Baik, proses selanjutnya adalah pembuatan bedengan dengan ukuran lebar 120 cm dan tinggi 20 cm. Manfaat dari pembuatan bedengan itu sendiri yaitu untuk menjaga kelembaban, pH, suhu, dan juga ketercukupan air tanah. Lalu supaya akar tanaman lebih kokoh dengan porsi bedengan yang serasi dengan ukuran morfologi tanaman. Juga pemupukan menjadi lebih efisien karena menggunakan bedengan, pupuk tetap terjaga di bagian bedengan dan di waktu turun hujan pupuk tidak terbawa arus. Lalu untuk mempermudah petani dalam pemantauan tanaman, dalam hal perawatan termasuk dalam penyiraman, penyiangan, dan juga proses pemanenan tanaman. Oke, proses selanjutnya yaitu penyemaian. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyediakan media tanam. Karena media tanam ini akan dijadikan sebagai tempat biji tanaman, maka nutrisi, kelembaban, bahkan struktur media tanam harus terjamin dengan baik. Kemudian taburkan benih kembang kol secara merata, lalu tutup benih dengan media tanam sehingga posisi benih sedikit terbenam di media tanam. Setelah itu siram dengan semprotan air yang halus, lalu letakkan wadah persemaian di tempat terang, yaitu tempat yang terkena sinar matahari langsung, namun terhindar dari guyuran hujan. Setelah bibit kembang kol tumbuh cukup besar, yaitu memiliki 4 hingga 7 helai daun, maka bibit tersebut dapat dipindahkan ke tempat menanam yang telah dipersiapkan. Proses selanjutnya yaitu penanaman. Baik, kali ini saya menggunakan pola tanam triple row yang mana dalam satu bedeng ada 3 baris tanaman dengan jarak 60 x 60 cm. Sebelum melakukan penanaman, sebaiknya buatlah terlebih dahulu lubang tanam, kemudian berilah pupuk kandang secukupnya pada lubang tersebut. Pindahkan bibit tanaman kembang kol dari persemaian yang telah memiliki 4 hingga 7 helai daun. Pemindahan dilakukan satu persatu dan pelan-pelan agar tidak terjadi kerusakan pada akar yang masih lemah. Caranya, ambil bibit dengan mengikut sertakan tanah di sekitar akarnya. Untuk mengambil atau mengangkat bibit tersebut, bisa menggunakan piting atau bambu kecil. Bibit harus muncul di permukaan tanah dengan posisi tegak ke atas. Jika kesulitan untuk ditegakkan, maka tekan sedikit tanahnya sehingga bibit tersebut dapat berdiri tegak. Setelah ditanam, semprot atau siram dengan sedikit air, gunakan sprayer atau penyemprot air yang halus.
Baik, kali ini kita akan melakukan proses pembumbunan. Tujuan pembumbunan yaitu untuk memperkokoh berdirinya batang tanaman kembang kol dan memberikan lingkungan akar yang lebih baik, sehingga menutup akar yang bermunculan di atas permukaan tanah. Agar pertumbuhan dan produktivitas tinggi, maka salah satu rahasianya adalah pemupukan. Bahkan pupuk juga menentukan kualitas dari kembang kol, cita rasa dari kembang kol, serta ukuran besar kecilnya sangat dipengaruhi dari asupan nutrisi atau pupuk yang cocok untuk kembang kol. Misalnya jika kekurangan unsur kalium selama pertumbuhannya, maka kualitas kembang kol rendah seperti kurang manis dan bunganya kecil. Sebab unsur hara kalium berfungsi meningkatkan kualitas hasil panen. Pemupukan dilakukan 4 kali dalam satu musim tanam, yaitu 2 kali pada fase vegetatif dan 2 kali pada fase generatif, yaitu dengan cara dikocor atau pupuk dilarutkan dalam air terlebih dahulu, baru kemudian diberikan pada tanaman. Pupuk yang digunakan pada penanaman kali ini yaitu ZA, Ponska, KCL, dan Mutiara dengan dosis 150 kg ZA per hektar atau 6,2 gram per lubang tanam, 300 kg Ponska per hektar atau 12,5 gram per lubang tanam, 100 kg KCL per hektar atau 4 gram per lubang tanam, dan 100 kg Mutiara per hektar atau 4 gram per lubang tanam. Untuk pengendalian hama penyakit tanaman kembang kol kali ini, saya menggunakan insektisida Prevaton dan Bestvidor untuk mengendalikan ulat dan walang. Kemudian saya menggunakan fungisida Beskonil sebagai langkah antisipasi akan munculnya jamur, dan pupuk daun dan grow untuk meningkatkan kualitas bunga. Alhamdulillah pada penanaman kali ini bakteri dan jamur tidak muncul pada tanaman kembang kol. Baik, kali ini saya melakukan proses perempelan atau pemangkasan daun pada saat ukuran bunga mencapai setengah dari ukuran maksimalnya. Perempelan itu sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko serangan penyakit, memperkokoh tanaman dan mengoptimalkan sinar matahari, dan juga agar bunga tanaman kembang kol tumbuh maksimal. Karena pupuk yang kita berikan secara keseluruhan akan tertranslokasi pada pembesaran bunga. Kembang kol dataran rendah dapat dipanen pada umur 45 hingga 60 hari setelah tanam. Cara memotong tangkai dari bunganya adalah memotongnya bersama dengan batang daunnya dengan ukuran sepanjang 25 cm. Waktu yang dibutuhkan tanaman kembang kol untuk panen pertama memang tidak seragam, karena bergantung pada lingkungan atau kondisi di sekitar masing-masing benih pada saat bertunas dan tumbuh, serta perawatan pada masing-masing tanaman kembang kol tersebut.